Pemirsa, ini baru Sumsel. Polres Tegan Komering Ilir adakan press conference ungkap kasus pembunuhan di Sungai Ceper dan kasus begal di Muara Brunei. Berikut liputannya. Kodir, nama Kodir di desa Sungai Ceper, kecamatan Sumenang. Dan saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa itu kita sedang melakukan penyelidikan dan alhamdulillah saya sampaikan kegiatan yang telah kami lakukan kurang lebih 3 hari ini membuahkan hasil. Kami bisa melakukan penangkapan terhadap tersangka atas nama Sartivi di desa Sungai Solong, kecamatan Besuji. Proses penangkapan lumayan alot, tapi itulah tugas kami. Sehingga alhamdulillah berkat juga bantuan dari masyarakat dan Polsek Besuji serta kami di backup juga tim reserse di backup oleh Sat Narkoba Polres Oki, bersama-sama kita melakukan penangkapan terhadap jam 3 dini hari ini ya, tapi jam 3 hari Kamis, hari ini tanggal 26 di desa Sungai Solong. Pada saat itu memang sempat bersembunyi di salah satu rumah warga di sana. Kemudian yang bersangkutan ini memang sudah kita incar. Jadi ketika yang bersangkutan bergerak ke suatu tempat, dengan segera kita melakukan penangkapan. Itu karena identitas yang bersangkutan sudah jelas kita. Dan ketika kita melakukan penangkapan, memang di badan yang bersangkutan diselipin senjata api yang digunakan untuk menembak. Daripada penembakan yang dilakukan oleh tersangka saat itu kepada korban atas nama Kodir ini karena adanya ketersinggungan ya. Karena ketersinggungan ketika dimusyawarahkan permasalahan antara anaknya, ini menurut daripada pelaku dia tersinggung karena dari pihak korban ya, dalam hari ini almarhum Kodir ini yang datang cuma 3 orang. Itu menurut yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan kembali ke rumah dan mengambil senjata api rakitan ini. Sekembalinya yang bersangkutan melakukan penembakan kepada korban, tepatnya di depan masjid Nurul Iman di desa. Menurut informasi yang bersangkutan, senjata ini dia dapat dari orang ya, seseorang di mana transaksinya itu di laut. Itu menurut yang bersangkutan, karena pada saat itu seseorang yang memiliki senjata ini membutuhkan uang, jadi ada barter ya, antara dia memberikan minyak ya, BBM, dan yang bersangkutan memberikan senjata. Tapi kami akan mendalami ya, beberapa sumber daripada senjata api rakitan yang dimiliki oleh perkalian. Tidak ada percocokan, kemungkinan ada itu, karena dari hasil keterangan yang diberikan oleh tersangka ini memang sebelumnya ada ketersinggungan yang bersangkutan aja ya, ketersinggungan yang bersangkutan, tidak puasannya yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan kembali mengambil senjata dan balik udah tanpa 1-2 kata langsung melakukan penembakan kepada korban dari sebelah kanan, jadi sampai bersarang di kepalanya. Pak, terancam pasal berapa, Pak? Terhadap tersangka ya, Sartivi kami sangkakan dengan pasal 338 atau 340, dan juga kami tambahkan pasal 1 Undang-Undang Nomor 12 tahun 51 ya, Undang-Undang Darurat Nomor 12 tahun 41 tentang kepemilikan senjata api ilegal dengan hukuman maksimal hukuman mati ya. Kemudian bisa hukuman seumur hidup dan maksimal 20 tahun penjara. Pak, situasi desa udah kondusif atau gimana? Alhamdulillah sampai saat ini situasi di desa Sungai Ceper dalam keadaan kondusif, dan keluarga yang bersangkutan sudah maaf ya, karena memang akhir-akhir ini banyak sekali terjadi kejadian ini, dan
memang kami sudah berupaya, baik upaya-upaya preemptif ya yang kami lakukan, termasuk upaya preventif. Kami setiap saat, baik siang maupun malam melakukan KRYD, ya, melakukan kegiatan-kegiatan operasi, baik bersifat stasioner maupun bersifat hunting di tempat-tempat yang rawan, di jalan-jalan yang rawan. Itu siang, sore, malam, bahkan subuh kami melakukan itu. Dan mungkin rekan-rekan juga bisa lihat sendiri apa yang telah kami lakukan. Tapi ya itu namanya penjahat, ya, namanya penjahat, dia akan melihat sisi celahnya, kapan dan di mana kira-kira mereka bisa mengambil mangsanya ini. Ya. Kaitannya dengan masalah senti rakitan, insya Allah ke depannya saya akan evaluasi dan saya akan melakukan operasi mandiri. Ya. Operasi mandiri kaitannya dengan banyak beredarnya senti rakitan di wilayah kita. Kemudian juga insya Allah ke depannya mungkin saya akan berpindah-pindah kantor saya. Ya. Bukan cuma di Polres, saya sudah izin sama Kapolda bahwa saya akan mungkin suatu saat saya berkantor di Sungai Menang, suatu saat akan saya berkantor di Tulung Selatan atau berkantor di daerah Sodong, bisa saja. Ya. Karena ini upaya-upaya kami untuk bagaimana memberantas bahkan menghilangkan masyarakat-masyarakat yang dengan mudah menggunakan senjata api rakitan. Saya juga ingatkan, ya, saya ingatkan kepada masyarakat yang masih membawa atau menyimpan senjata api rakitan, tidak ada gunanya rekan-rekan atau masyarakat ini menyimpan. Karena yang pertama, walaupun tidak digunakan untuk melakukan kejahatan, tapi ketika itu ditemukan oleh petugas, pasti yang bersangkutan dikenakan undang-undang darurat, ya, nomor 12 tahun 2021. Pasti. Tapi kami membuka diri ketika ada yang punya senjata api rakitan, kemudian menyerahkan senjata api rakitan itu kepada kami atau kepada kepolisian terdekat. Insya Allah itu akan kami jadikan sebagai bahan temuan saja. Ya. Kecuali senjata itu pernah digunakan untuk melakukan tindak kejahatan. Ya. Kemudian juga saya ingatkan kepada masyarakat, para pelaku kejahatan di Kabupaten Oki ini, tolong ya, jangan coba-coba ya, melakukan kejahatan lagi. Ya. Karena kami tidak segan-segan, apalagi yang menggunakan senjata api rakitan, kami tidak segan-segan melakukan tindakan tegas dan terukur pada yang bersangkutan. Ini sudah sering saya ingatkan. Nanti kami akan berikan contoh dalam 1-2 hari. Kalau yang bersangkutan ketika kasus Masjid Makmur, kalau tidak cepat menyerahkan diri, nanti ketemu tim kami di lapangan. Dan kami tidak segan-segan untuk memberikan tindakan tegas dan terukur, apalagi yang bersangkutan membawa senjata api. Mulainya dari situ. Awal mulanya dari situ, dan kepala desa Sungai Ceper ini beserta aparat desa dan tokoh masyarakat di sana, sebelum kejadian ini kan mereka melakukan upaya penyelesaian atas permasalahan ini di masjid, ya. Nah, namun karena tidak ada titik temu dan pelaku merasa tersinggung akibat yang datang dari pihak korban itu cuma 3 orang menurut yang bisa, makanya muncullah ketersinggungannya daripada pelaku ini, sehingga dia kembali ke rumah, mengambil senjatanya dan kembali lagi ke depan masjid. Di situ sudah ada dong. Nah, ini yang bikin saya kaget. Saya pikir cuma di daerah kota LGBT ini, ternyata di wilayah kita juga. Nah, itulah, marilah kita sama-sama tolonglah, ini sebagai orang tua juga mungkin ya tanggung jawab moral untuk menjaga anak-anak kita, ya. Semoga nanti kedepannya coba saya akan berkoordinasi ya dengan pihak-pihak terkait, ya, untuk bagaimana bersama-sama kita untuk memberikan pemahaman-pemahaman, edukasi kepada generasi muda, ya, kepada masyarakat agar bisa lebih baik lagi untuk kedepannya. Kita berharap Oki ini menjadi kabupaten yang mandira, ya, seperti apa yang dikatakan oleh Pak Bupati. Dan yang penting adalah beriman sebenarnya. Alhamdulillah para tahanan kita tadinya tidak bisa baca Quran, sekarang bisa baca Quran, tidak bisa sholat, sekarang bisa sholat. Nah, itu kita harapkan kedepannya
Oh, kini udah dikunci. Ya? Masih dikunci masih enak. Kamu bertobat ya? Bertobat bisa. Nah, ini udah pakai sofa itu bertobat. Ya? Bertobat, kasih tahu teman-teman kamu biar cepat menyerahkan diri. Ya? Harus mempertanggungjawabkan diri. Hah? Nanggu. Dia bawa kemana ini? Ke rumahnya. Terus motornya ditemukan. Motor itu temukan dulu. Nah, ini motor yang dimatikan. Hah? Bertobat ya? Ah, berarti bertobat kamu. Kamu minta maaf sama yang kamu udah pernah ini. Nikah ya? Kemudian nanti untuk korban-korban yang merasa pernah dicuri motornya, itu bisa datang ke kepolisian terdekat, ya. Nah sekarang ini juga, korbannya bisa datang. Ya, saya rasa itu aja ya.